Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus. Apa kabarnya saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus? Pasti kita dalam keadaan yang luar biasa pada saat ini. Hari ini saya membagikan kepada saudari-saudari terkasih di dalam nama Yesus, bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Supaya kita kuat di dalam Tuhan, pastinya kita harus andalkan Tuhan. Tapi saya mau jelaskan hari ini kepada saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus. Banyak di antara manusia beranggapan bahwa tanpa Tuhan dia bisa menggalakkan segala sesuatunya. Bahkan dengan posisi jabatan, bahkan harta yang dia miliki, dia bisa mengandalkan kekuatannya. Dan segala sesuatu dia lupa dengan Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Atau mungkin di masa pandemi COVID-19 ini, kita kadang mau lupa dengan Tuhan. Bahwa semua apapun persoalan, apapun rencana Tuhan, apapun rencana manusia yang membuat kita bisa lupa dengan Tuhan. Hari ini saya membagikan bagaimana kita harus kuat di dalam Tuhan. Alasan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu kita harus ikuti perintah Tuhan. Dikatakan di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam Tuhan karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, kita punya musuh. Dan musuh kita yaitu iblis yang saat ini ada pada kita. Yaitu dikatakan Efesus 6 ayat yang ke-12. Musuh kita yaitu penguasa-penguasa udara dan penghulu-penghulu udara. Roh-roh yang sedang bekerja di antara kita. Yang ketiga, dia tidak pernah istirahat. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis sedang mau mencarimu. Dan dia sedang mau menerkammu. Kita harus sadar bahwa banyak sekali hal yang tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak tanpa Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kunci supaya kita kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, andalkan Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Itu tadi yang saya bagikan di Efesus 6 ayat 10. Dengan kata lain, bergaul kariblah dengan Tuhan. Bergaul intimlah dengan Tuhan. Supaya kau bisa menang di dalam Tuhan. Supaya kau bisa menghadapi masalah. Di dalam segala kekhawatiranmu, selalulah engkau andalkan Tuhan. Supaya kau bisa kuat di dalam Tuhan. Dan kamu bisa menang dalam menghadapi masalah dan persoalan hidup ini. Yang kedua, pakailah seluruh perlengkapan senjata rohani. Dikatakan di Efesus 6 ayat 11. Perlengkapan rohani kita adalah doa dan baca firman Tuhan. Setiap hari kita harus menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Supaya kita selalu kuat. Dan setiap hari kita selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, gunakan perlengkapan senjata rohani. Dikatakan di Efesus 6 ayat 13. Praktekkan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Selalu perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Supaya firman itu bisa melekat di dalam kehidupanmu. Firman itu boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupanmu. Yang keempat, miliki komitmen di dalam Tuhan. Supaya engkau bisa kuat di dalam Tuhan, harus ada komitmen yang teguh. Komitmen yang sangat-sangat teguh. Supaya engkau bisa melewati setiap persoalan yang ada. Yang kelima, kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Yang keenam, hidup tidak timpang dengan perkataan. Kita harus selaras dengan firman Tuhan. Yang ketujuh, tidak hitung-hitungan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan kehidupan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita tidak boleh hitung-hitungan di dalam kehidupan bersama Tuhan. Yang kedelapan, hidup adalah iman. Hidup harus setiap hari beriman. Sehingga sekalipun masa sulit yang datang pada hari ini, kita harus hidup selalu dengan iman kita. Yang kesembilan, isi pikiran kita dengan firman-firman Tuhan. Contohnya, kita isi dengan mendengarkan khotbah-khotbah dari YouTube. Kita isi dengan dengar sharing-sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang ke-10, pakai firman Tuhan sebagai senjata rohani kita untuk menaklukkan pikiran supaya kita berada di dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan kepada saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus, taklukkan setiap pikiran-pikiran yang tidak memuliakan nama Tuhan, supaya kau bisa menang di dalam Tuhan.
Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang tenang. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang sukses. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan supaya kekuatan kuasa Tuhan nyata kepada kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.